Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ikhwani fillah, para pemirsa, pada bulan Sya'ban ada beberapa amalan yang sangat populer untuk dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin. Kami mencatat ada 4 amalan yang seharusnya pada bulan Sya'ban ini kita terapkan amalan-amalan tersebut. Yang pertama tentu saja yang sudah terkenal sekali adalah puasa Sya'ban. Sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, yasumu, beliau selalu berpuasa, hatta nakula, sehingga kami berkata, la yuftiru, Nabi tidak pernah berbuka, artinya selalu berpuasa terus. Wa yuftiru, dan Nabi juga yuftiru, tidak berpuasa, artinya berbuka, tidak berpuasa, hatta nakula, sehingga kami berkata, la yasumu, Nabi tidak berpuasa, tidak pernah berpuasa. Jadi tengah-tengah. Sayyidah Aisyah melanjutkan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala, menyempurnakan syiyama syahrin qattu, puasa 1 bulan sama sekali, illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan full Nabi puasa penuh. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara, dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahrin, dalam 1 bulan, aktsara minhu syiyaman, yang lebih banyak beliau berpuasa, fi Sya'bana, di bulan Sya'ban. Jadi bulan yang Nabi memperbanyak berpuasa melebihi bulan yang lainnya adalah bulan Sya'ban. Pemirsa, oleh karena itu banyak yang mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Ada juga yang tidak pernah puasa Senin Kemis, tapi begitu bulan Sya'ban lalu berpuasa Senin Kemis. Ada juga yang puasa ayyamul bid, hari-hari di tengah bulan. Jadi intinya, meskipun 1 hari, marilah kita menjalankan puasa pada bulan Sya'ban ini. Lalu yang kedua, amalan yang populer yang kedua yang digalakan oleh para salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu, adalah tilawatul Quran. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, rawaina bi isnadin dhaifin, kami meriwayatkan dengan sanad yang dhaif, an Anasin, dari Sayyidina Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, amin. Qala, berkata Sayyidina Anas berkata, kanal muslimuna, bahwa kaum muslimin, idza dakhala Sya'ban, ketika sudah datang bulan Sya'ban, ingkabbu 'alal masyakhif, mereka menundukkan wajah, menundukkan dirinya, 'alal masyakhif, tertuju kepada mushaf. Jadi mereka membentangkan mushaf, faqara'uha, dan membacanya. Jadi mempersiapkan mushafnya untuk dibaca di bulan Sya'ban ini. Wa akhraju, dan mereka juga mengeluarkan zakat amwalihim, zakat malnya, takwiyatan lidha'ifi, untuk mensupport orang-orang yang lemah, wal miskin, dan orang-orang miskin, ala syiyami Ramadan, dalam menyongsong bulan Ramadan. Ikhwani fillah,
Al-Quran terdiri dari 30 juz. Ada 114 surat. Bagi yang sudah terbiasa membaca Al-Quran satu bulan khatam, maka pada bulan Sya'ban ini marilah kita lebih tingkatkan lagi. Bagi yang kurang dari itu, maka Sya'ban ini kita jadikan sebagai momentum yang bagus untuk tilawah Quran. Jadi Al-Quran ini akan memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat nanti. Apalagi kalau kita bisa menghafalnya. Syukur kalau 30 juz bisa hafal. Kalau tidak bisa, ya minimal 1 juz atau surat-surat penting seperti Al-Mulk, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi. Nah, pada bulan Sya'ban ini, bagaimana kita memanfaatkan bulan ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau tidak bisa khatam 1 bulan, ya minimal sehari kita nengok Al-Quran, kita baca selembar atau 1 halaman ya. Kalau tidak bisa 1 lembar, 1 halaman tiap hari kita rutinkan untuk membaca. Oh, saya belum bisa baca, belum lancar. Insya Allah orang yang membaca Al-Quran dan belum lancar alias terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala. Pahala terbata-bata dan pahala membaca Al-Quran. Sedangkan yang sudah lancar membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil baroroh, akan dikumpulkan bersama malaikat yang baik-baik. Intinya membaca Al-Quran itu adalah amalan yang tercepat dalam menghasilkan pahala. 1 huruf diberi pahala 10. Jadi misalkan alif lam mim berarti 3 huruf mendapatkan 30 pahala. Tidak masalah kita mulai hari ini kita baca Al-Quran 1 lembar, atau kalau tidak bisa 1 lembar 1 halaman pagi, kalau tidak selesai lalu sore. Syukur kalau sehari 1 juz, one day one juz, 1 bulan khatam. Amalan yang ketiga adalah sholawat Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada kaum muslimin untuk senantiasa bersolawat, mendoakan Nabi, mendoakan dengan membaca sholawat. Diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusolluna, mereka semua bersolawat, memberikan solawat ala nabi, kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, nah ini perintah buat kita. Allah sudah bersolawat, malaikat juga bersolawat, lalu Allah menyeru kepada kita orang-orang beriman, shollu, bersolawatlah alaihi, kepada Muhammad, pada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan bersalamlah. Ikhwani fillah, ayat ini surat Al-Ahzab 56 ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Dari menurut Sayyid Muhammad dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, beliau menamakan bulan Sya'ban ini sebagai bulan sholawat, bulan bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala sholawat ini agung sekali, bahwa orang yang bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas 10 kali. Bayangkan kalau kita misalkan semalam bisa sampai 1000 kali, maka Allah juga akan bersolawat kepada kita. Artinya apa? Allah merahmati kita, mengampuni dan mengabulkan doa-doa kita 10.000 kali. Ikhwani fillah, bersolawat kepada Nabi berarti kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah berjuang sedemikian keras memikirkan umat ini mulai di dunia sampai di akhirat. Perjuangan Nabi sampai akhirat akan memperjuangkan nasib kita, sehingga Nabi tidak pernah rela ada umat beliau yang di neraka. Itu adalah kasih sayang Nabi Muhammad. Maka Allah memerintahkan kita berterima kasihlah dengan membaca sholawat. Sholawat itu artinya kita mendoakan diri kita sendiri.
Jadi Nabi tidak butuh syafaat dari kita, justru dengan sholawat ini kita sejatinya mendoakan diri kita sendiri. Dan manfaat sholawat ini sangat banyak sekali, di samping mendapatkan pahala, melaksanakan perintah Allah. Al-Ahzab ayat 56 ini, di samping kita mendapatkan satu sholawat dibalas 10 kali oleh Allah, kita juga akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, bagaimana kita mulai sekarang bisa bersalawat? Kita harus punya target. Jadi tadi kalau membaca Al-Quran, misalkan satu hari satu halaman. Nah, sekarang sholawatnya berapa? Bisa minimal lah 10 kali. Bagi yang sudah biasa ditingkatkan menjadi 100 kali. Bagi yang sudah bisa ditingkatkan menjadi 500 kali. Atau kalau yang sudah terbiasa per hari 500 kali, dinaikkan lagi pada bulan Sya'ban ini menjadi 1000 kali. Insya Allah semua urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasa, ketika kita membaca sholawat, kita mendoakan agar Nabi Muhammad mendapatkan sholawat, artinya kita mendoakan Nabi mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Diam-diam malaikat juga mendoakan kita. Jadi setiap kita mengucapkan sholawat, maka malaikat juga berkata, semoga engkau juga mendapatkan sholawat dari Allah. Itu kurang lebih doa para malaikat bagi yang mendoakan sesamanya. Nah, kita mendoakan Nabi Muhammad, kita juga didoakan oleh para malaikat. Lalu redaksi sholawat yang terbaik tentu adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli, yang dibaca dalam sholat tahiyat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah kita baca di bulan Sya'ban ini rutin 10 kali pagi, 10 kali sore. Ada yang mungkin terlalu panjang, bisa sholawat yang lain. Yang terpendek adalah sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu sholawat terpendek, sholawat Jibril 1 detik 1 kali. Kalau dihitung 1 detik 1 sholawat, berarti 1 menit mendapat 60 sholawat. Kalau 1 jam 300, 3600. Sehingga besok kita bertemu dengan Nabi Muhammad dan akan diberikan pertolongan oleh beliau di hari yang paling sulit, yaitu di padang mahsyar. Para guru-guru kita, para ulama menyarankan bahwa tidak ada masalah yang tidak selesai dengan bersolawat. Di samping sholawat Jibril masih banyak sholawat yang lain. Sholawat ada yang namanya sholawat Syajaratun Nukud, yaitu sholawat pohon uang. Ini adalah ijazah dari Syekh Al-Alim Al-Allamah Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sholawat Syajaratun Nukud ini dibaca tiap malam 400 kali. Insya Allah akan kami buatkan videonya, yaitu khusus tentang sholawat Syajaratun Nukud. Ini dibaca waktu Isya 400 kali, yaitu ketika sudah masuk adzan Isya sampai fajar. Tidak harus setelah Isya, yang penting pada waktu Isya 400 kali, sambil nonton TV, sambil ngobrol bersama keluarga, bacakan sholawat ini, pegang tasbih dan dihitung minimal 400 kali. Beliau Habib Saggaf bin Mahdi sudah membuktikan. Dulunya beliau seorang yang miskin, istrinya bajunya cuma satu, kemudian berkat pertolongan Allah, beliau akhirnya dimudahkan rezekinya oleh Allah sampai akhirnya bisa membangun sebuah pesantren yang terbesar di Jawa Barat, yaitu Al-Asuriyah Nurul Iman. Santrinya waktu itu ada 23.000, semuanya gratis, makan gratis, sekolah gratis, sampai perguruan tinggi tanpa bayar sepeser pun. Nah, didanai oleh uang yang usaha dari pesantren. Jadi barokah dari sholawat.
Kemudian beliau meninggal juga mewariskan tanah seluas 200 hektar dan itu kemudian diwakafkan semuanya ke pondok tersebut. Jadi intinya bulan Sya'ban, bulan bersolawat, selawatnya bebas terserah sesuai dengan yang dihafal dan sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian yang terakhir, amalan populer yang terakhir, yaitu yang pertama tadi puasa, kemudian bersolawat, membaca Quran, tilawatul Quran, kemudian bersolawat kepada Nabi. Nah, yang terakhir adalah sedekah. Masih seperti dalil yang tilawah Quran, qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, rawaina bi isnadin dhaifin, kami meriwayatkan dengan sanad yang dhaif, an Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Sayyidina Anas, qala, beliau berkata, kanal muslimuna, bahwasanya orang-orang muslim, idza dakhala Sya'banu, ketika sudah datang bulan Sya'ban, ingkabbu 'alal masyahifi, mereka tertunduk wajahnya, pandangannya ke mushaf-mushaf, faqara'uha, dan mereka membacanya, wa akhraju, dan mereka mengeluarkan zakat amwalihim, zakat malnya, takwiyatan lidha'ifi, menguatkan orang-orang yang lemah, wal miskin, dan miskin, ala syiyami Ramadan, agar mereka bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Jadi yang terakhir, amalan yang utama adalah sedekah, berbagi kepada sesama muslim. Ikhwani fillah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi diri kami sendiri dan bagi para pemirsa semuanya. Mohon di-share ke teman-teman yang lain agar menjadi catatan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.